Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita GC3 Modifit. Saya akan selamat pagi, siang, sore, dan malam lur. Oke, langsung saja ya. Untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang karburator yang ukurannya besar itu dipasang di mesin yang masih standar. Nah, itu efeknya akan seperti apa? Apakah benar bisa mendongkrak tenaganya atau malah tenaganya jadi drop ya? Ini nanti akan ya kita sharing ini apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengetahuan saya dan pengalaman saya. Jadi jika ada kurang lebihnya ya silahkan masukannya di kolom komentar loh ya. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Ini berdasarkan pengalaman saya ya dan pengetahuan saya tentang karburator. Oke, yang baru menemukan video saya atau channel ini silahkan like, comment, share, dan juga subscribe lur. Jangan lupa aktifkan juga loncengnya biar gak ketinggalan dengan video saya yang terbaru. Nah, di sini saya membahas ini karena banyak sekali pertanyaan dan juga kenyataan lur ya di lapangan, bahwa anak-anak muda atau anak-anak yang masih pelajar lah, usia-usia pelajar itu motornya masih standar tapi karburatornya itu dikasih yang besar-besar, jadi biar lebih garang lah katanya seperti itu. Nah, jadi itu malah bagus atau malah nggak bagus? Nah, itu tergantung lur. Jadi di sini sebelumnya saya jelaskan dulu ya untuk karburator ini. Sistem kerja karburator itu kan berdasarkan kecepatan gas yang masuk melalui venturi ini tuh, melalui lubangnya karburator melalui venturi ini. Jadi yang sangat mempengaruhi itu kecepatan gas. Jadi yang dihisap oleh piston itu kan lewat venturinya karburator. Nah, itu kecepatannya. Semakin cepat gas yang melewati sini, nanti pengabutannya itu akan semakin bagus. Jadi kerja karburator itu akan semakin optimal, semakin sempurna lagi, kabutannya lebih, partikelnya itu lebih kecil lagi. Nah, itu yang dibutuhkan mesin. Semakin lembut gasnya itu semakin bagus. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus kemudian untuk karburator kan berdasarkan hisapan toh, jadi kecepatannya itu untuk menciptakan pengabutan dari bensin ya. Jadi bensin dirubah menjadi kabut itu kan berdasarkan itu tadi hisapannya, kecepatannya semakin tinggi kecepatannya, pengabutan juga semakin bagus. Berbeda dengan motor injeksi lor, itu sangat berbeda. Karena motor injeksi itu meskipun kecepatannya itu kecil atau rendah, tapi pengabutannya itu tetap bagus. Jadi nggak bisa disamakan dengan karburator ya, karena disemprotkan oleh injektor. Jadi otomatis itu pengabutannya juga lebih sempurna daripada di karburator, karena karburator itu hanya mengandalkan kecepatan gas dari ruang bakar. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika karburator ukuran besar dipasang di mesin standar, itu kalau mungkin ukurannya selisihnya nggak terlalu banyak ya, mungkin nggak apa ya istilahnya itu ya masih sah-sah saja ya lur ya. Jadi nggak masalah, nggak begitu terasa, mungkin ya bisa lebih enak karena kan masuknya sini lebih luas. Jadi penurunan tekanan kecepatan gas yang masuk itu penurunannya itu enggak terlalu signifikan ya. Mungkin misalkan karbu standarnya itu 24, kita kasih 26 itu mungkin masih oke-oke aja. Tapi kalau 24 terus kita kasih 30, 32 itu ya kebacut lur. Nanti tekanannya kecepatan gasnya itu akan melemah, sangat melemah. Jadi pengkabutannya tidak akan sempurna. Dan itu efeknya apa?
Jadi ketika gas itu dibuka spontan itu biasanya ngok di karburator, jadi kayak bensin telat di mesin. Jadi mesin nggak bisa respon. Karena apa? Jadi skep ini lebih cepat naik, tapi bensinnya itu belum bisa menjadi kabut lur. Nah, buka spontan itu naik, ini bukanya lebar. Jadi di Venturi ini membukanya lebar, bukannya ruangan masuknya gas itu lebar penuh ya. Misalkan dibuka tinggi kan semakin lebar, itu semakin lebar itu semakin kecepatan semakin menurun, kecepatan gasnya yang masuk semakin menurun. Jadi bensin ini enggak sempurna menjadi kabut. Nah, istilahnya seperti itu. Makanya biasanya terjadi ngok. Ngok itu karena kalau pengkabutan enggak sempurna kan pembakaran juga enggak sempurna, bahkan tidak bisa kebakar. Jadi misalkan kayak di bensinnya itu kayak mengalir, nah itu kan sulit bakar. Itu masalahnya itu seperti itu. Jadi ketika kalian mengalami karburator ngok itu diperhatikan dulu lah spek mesinnya seperti apa. Kalau memang istilahnya itu ukuran karburator dan spek mesinnya itu enggak sesuai, ya itu bisa jadi masalah atau penyebabnya lur. Tapi kalau memang speknya sudah sesuai dengan ukuran karburator, ya mungkin memang karburatornya perlu kita setting. Soalnya banyak banget itu keluhan tentang ngok karburator itu. Nah, kadang itu ada pertanyaan, setelah saya tanya balik itu ternyata speknya kecil tapi karburatornya besar. Nah, itu kemungkinan besar ngok itu lebih besar ya, lebih gampang ngok. Ini secara teori gini lur, saya gambarkan ya sistem kerjanya karburator itu. Di sini porting, misalkan ada lubang porting itu besarnya sekian, kemudian karburatornya kita kasih yang besar. Nah, ini karburator, ini porting ya, lubang in, ini karbunya. Dan dia itu isapannya kan ke arah sini, dan kecepatan di porting ini, kecepatan isapannya itu masih tinggi lur, karena diameter portingnya kan kecil. Tapi yang melalui sini ini akan melemah karena di sini melebar lur. Nah, melebar, jadi kecepatannya itu akan lebih tinggi. Di diameter ruang yang lebih kecil itu pasti akan lebih tinggi, sedangkan di sini lebih rendah. Kalau lebih rendah nanti pengkabutan juga nggak akan sempurna itu loh, karena yang menciptakan pengkabutan itu kan isapan gas yang masuk itu. Jadi ketika di sini nggak sempurna, ya wes, kalau nggak sempurna kan pengkabutan nggak akan bisa sempurna juga. Meskipun nanti di porting itu kecepatannya akan tinggi, tapi di porting ini tidak akan bisa membentuk kabut atau merubah kabut ketika sudah masuk di porting. Jadi yang terjadinya perubahan kabut itu kan di karburator, tetap di karburator. Nah, jadi seperti itu. Atau kita ambil contoh aja selang itu lur, selang untuk saluran air itu lur. Nah, jadi misalkan pompa airnya itu kekuatannya sama, kemudian kita kasih selang yang lebih kecil itu, maka daya semprotannya itu akan lebih jauh lur. Tapi kalau selangnya itu kita kasih yang ukuran lebih besar, maka semprotannya akan dekat, nggak bisa jauh, nggak bisa kuat, tekanan airnya itu kan nggak akan bisa kuat. Jadi sama seperti itu sistem kerja karburator itu. Jadi yang dibutuhkan itu kecepatannya. Jadi untuk menciptakan pengkabutan dari bensin menjadi kabut itu berdasarkan kecepatannya. Kalau nggak terlalu cepat ya nggak bisa bagus. Jadi seperti itu. Jadi berbeda ya, makanya saya itu lebih suka kalau tak-atik motor lebih suka ke injeksi ya lur. Karena injeksi itu menurut saya itu sebenarnya lebih mudah lah kita otak-atik mesin, untuk upgrade mesin. Untuk masalah bahan bakar ya, pengolahan bahan bakar itu lebih sempurna di injeksi, ya lebih bagus karena enggak terpengaruh oleh
kecepatan gas yang masuk untuk pengabutannya dia udah bagus karena dari injektornya situ udah disemprotkan. Jadi seperti itu. Nah, jadi sekali lagi ya, jadi karburator yang besar itu ketika dipasang di mesin standar itu kalau terlalu selisihnya terlalu banyak juga nggak bagus lur. Sebenarnya juga nggak bagus karena apa? Itu selain boros, itu kan apa ya, banyak gas yang apa ya, gas yang nggak kebakar sempurna lur. Jadi ada gas yang balik, itu terlalu banyak. Jadi semakin banyak gas yang tidak berhasil dibakar itu semakin banyak, makanya boros. Nah, kalau karburator yang sesuai atau pas dengan speknya itu kan lebih sempurna, terbakarnya lebih sempurna, jadi lebih minim lagi lah gas yang balik keluar, yang nggak kebakar itu lebih minim lagi. Nah, kalau karburator besar itu gimana ya, pengabutannya juga kurang bagus kalau di spek yang mesin masih standar atau kecil ya, kebakaran pasti nggak bagus, dan itu efeknya ya pasti di tenaga motor juga nggak akan bagus. Makanya kan saya sering bilang mesin yang enak atau mesin yang sempurna atau yang maksimal itu semuanya harus tepat. Nah, jadi mulai ukuran kelep, piston, dan juga karburator, kompresi itu harus seirama. Nah, itu nanti akan tercipta sebuah mesin yang optimal atau yang maksimal. Jadi seperti itu. Jangan punya berpikiran kalau karburator semakin besar itu nanti tenaganya akan semakin besar, ya belum tentu lur. Justru pengabutannya tidak akan sempurna karena kecepatannya itu rendah, kecepatan gasnya yang masuk. Oke lur, jadi seperti itu ya penjelasan saya tentang karburator. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke apa ya, ke channel saya ataupun ke WA ataupun ke IG. Jadi mudah-mudahan kalian menonton video ini bisa memahami lah. Kalau saya balas satu-satu waktu nih lur, kadang nggak sempat. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.